Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai resume pertemuan 7 mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Sakira dengan NPM 102222071 kelas D1 angkatan 2022 prodi akuntansi. Definisi sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong terpenuhinya kebijakan manajemen. Tujuan sistem pengendalian internal. Yang pertama, menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Menurut tujuannya, sistem pengendalian intern dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pengendalian intern akuntansi merupakan bagian dari sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Yang kedua, pengendalian intern administratif meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. Tujuan pokok sistem pengendalian intern. Yang pertama, menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Jadi lagi si Devina ya Gak apa-apa sih aku mah. Unsur sistem pengendalian intern. Yang pertama, struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Yang kedua, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya. Yang ketiga, praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Dan yang terakhir, karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Cara umum menciptakan praktik sehat. Yang pertama, penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakainya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. Yang kedua, pemeriksaan mendadak atau surprise audit. Yang ketiga, setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi tanpa ada campur tangan dari orang atau unit organisasi lain. Yang keempat, perputaran jabatan atau job rotation. Yang kelima, keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. Yang kelima, secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya. Yang keenam, pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek aktivitas unsur-unsur sistem pengendalian yang intern yang lain. Lingkungan pengendalian atau control environment. Lingkungan pengendalian memiliki 4 unsur. Yang pertama, filosofi dan daya operasi. Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar atau basic beliefs yang menjadi parameter bagi perusahaan dan karyawannya. Filosofi merupakan apa yang seharusnya dikerjakan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan sebagai bisnis perusahaan. Yang kedua, berfungsinya Dewan Komisaris dan Komite Pemeriksaan. Dewan Komisaris adalah wakil pemegang saham dalam perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas. Dewan ini berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan-perusahaan yang dilaksanakannya oleh manajemen atau direksi. Yang ketiga, metode pengendalian manajemen merupakan metode perencanaan dan pengendalian alokasi sumber daya perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat, kesadaran pengendalian. Kesadaran pengendalian dapat tercermin dari reaksi yang ditunjuk oleh manajemen dari berbagai jenjang organisasi atau kelemahan pengendalian yang ditunjuk oleh akuntan intern atau akuntan publik. Pendekatan untuk merancang pengendalian intern akuntansi adalah bertitik tolak dari tujuan sistem, menjaga kekayaan perusahaan, dan mengecek ketelitian dan keandalan informasi akuntansi.
Rincian tujuan pengendalian intern akuntansi adalah sebagai berikut. Pertama, menjaga kekayaan perusahaan, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, pelaksanaan transaksi melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan, dan pencatatan transaksi yang terjadi dalam catatan akuntansi. Pengendalian intern akuntansi. Pengendalian umum atau general control. Unsur pengendalian umum meliputi organisasi, prosedur, dan standar untuk perubahan program, pengembangan sistem, dan pengoperasian fasilitas pengolahan data. Organisasi. Dalam manual sistem, pengendalian dilaksanakan dengan memisahkan fungsi. Fungsi pokok seperti operasi, penyimpanan, dan akuntansi. Dalam sistem komputer, program komputer dapat dirancang untuk membuat keputusan kapan yang persediaan harus dipesan, dan sekaligus menerbitkan surat order pembelian yang dapat dikirim ke pemesan tertentu. Pengendalian terhadap sistem dan program. Pengendalian umum yang bersangkutan dengan fungsi. Pengembangan sistem dan program meliputi A. Prosedur penelaahan dan pengesahan sistem baru, yang B. Prosedur pengujian program, C. Prosedur pengubahan program, D. Dokumentasi. Pengendalian terhadap fasilitas pengolahan data. Pengendalian terhadap operasi komputer meliputi A. Akses terhadap ruang komputer hanya terbatas bagi karyawan tertentu saja. B. Pengendalian terhadap penggunaan arsip yang disimpan dalam perpustakaan. C. Pembuatan instruksi yang jelas mengenai pengubahan data dari dokumen sumber ke dalam bentuk yang dapat dibaca oleh komputer. D. Prosedur dalam penyimpanan arsip di perpustakaan. E. Penjagaan keamanan fisik terhadap arsip dan komputer. F. Pembuatan prosedur rekonstruksi catatan. G. Prosedur pembuatan arsip cadangan atau backup. Pengendalian aplikasi atau application control. Pengendalian aplikasi mempunyai tujuan berikut ini. A. Menjamin bahwa semua transaksi yang telah diotorisasi telah diproses sekali saja secara lengkap. B. Menjamin bahwa data transaksi lengkap dan teliti. C. Menjamin bahwa pengolahan data transaksi benar dan sesuai dengan keadaan. D. Menjamin bahwa hasil pengolahan data dimanfaatkan untuk tujuan yang telah ditentukan. Lalu E. Menjamin bahwa aplikasi dapat terus-menerus berfungsi. Pengendalian aplikasi dapat dibagi menjadi 1. Pengendalian preventif dan 2. Pengendalian detektif atau pengendalian yang bersifat korektif. Pengendalian preventif. Pengendalian preventif meliputi unsur-unsur berikut ini. 1. Otorisasi data sumber. 2. Konversi data. 3. Penyiapan data sumber. 4. Turnaround dokumen. 5. Formulir bernomor urut tercetak. 6. Validasi masukan. 7. Pemutakhiran arsip dengan komputer. Dan yang terakhir, pengendalian terhadap pengolahan data. Pengendalian detektif. Pengendalian detektif tidak akan mencegah terjadinya masalah, namun akan memberi petunjuk di mana letak terjadinya masalah. Contoh pengendalian detektif adalah data transmission, kontrol register, kontrol total, dokumentasi dan testing, penggunaan label, dan output check. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Kamu udah ngomong Ki. Masuk-masukkan iya ke pos-pos terus masukin ke aku gitu juga. Kalau kegenep kursi gitu. Si Alia itu udah dari awal ya? Enggak anjir, itu teh cuma yang 1, 2, 3 doang itu teh. Soalnya aku ngelihat tuduhnya baru beres 33, 0 teh. Itu teh si bapak ngepost lagi yang baru. Anjir, ini kagok.